Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya sudah hadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi kami di Pendidikan Guru Penggerak ini memiliki tugas menyebarkan pemahaman kami tentang budaya positif, yaitu di modul 1T4 Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa budaya positif itu? Sebentar kita akan mulai. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita nonton video dulu ya. Oke. Nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu punya tanggapan atas video ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Setelah Bapak Ibu tadi melihat posisi kontrol sebagai penghukum, ada beberapa ciri khas yang ditemukan di sana. Seorang yang berkarakter penghukum ini itu biasanya berbicara lebih keras ya. Nah, mungkin di sekitar kita Bapak Ibu pernah melihat. Yang biasa saya lihat itu di sinetron-sinetron Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah kita insya Allah aman dari posisi penghukum. Nah, biasanya orang yang memiliki posisi penghukum ini dia lebih mengarahkan dirinya kepada aturan. Jadi dia tidak menerima alasan, dia tidak mau peduli dengan apapun alasan seorang anak, ya gitu ya. Itu yang biasanya terjadi ketika seorang menerapkan posisi kontrol. Seperti yang kita lihat di video tadi, dia tidak menerima alasan apapun yang dilontarkan oleh anak. Yang penting aturannya adalah dia terlambat. Nah, kemudian dia melakukan hukuman. Ciri khasnya sekali lagi dia bernada lebih keras. Nah, kita saksikan lagi untuk yang posisi kontrol berikutnya Bapak Ibu ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Yang kita lihat tadi ya Bapak Ibu di videonya. Begitulah posisi kontrol kita sebagai guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memposisikan posisi Bapak Ibu di posisi yang terbaik ya, yaitu posisi peran kontrol Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, berikutnya untuk tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ini sebenarnya ada beberapa ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan menjadi di teori motivasi ini, yaitu seorang kan cenderung ketika dia menghindari hukuman itu dia cenderung untuk menghindari ketidaknyamanannya ya. Jadi seorang tidak mau dihukum itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau kita bicara dihukum mungkin semua kita tidak ada yang mau dihukum Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi seorang ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, ya anak itu mau melakukan itu, tetapi dia mengharapkan sesuatu, yaitu imbalan. Efeknya nanti ketika Bapak Ibu tidak lagi memberikan imbalan, anak ini tidak mau lagi melaksanakan itu, melakukan itu. Misalnya ya,
Yang pernah kita lakukan dulu tentang kebersihan kelas. Mungkin Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu dulu ya. Ketika kita mengadakan kebersihan kelas, iya, anak ini benar-benar rapi sekali kelasnya. Bahkan tamannya sangat indah, yang tidak ada jadi ada. Begitu ya. Nah, tetapi begitu selesai kegiatan penilaiannya, apa yang terjadi? Nah, kurang lebih begitulah Bapak Ibu. Setelah selesai kegiatan, ya kembali lagi seperti biasanya, karena tidak ada imbalan lagi. Nah, kemudian di motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling baik ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dasarnya memang karena diri kita sendiri, bukan karena ada imbalan atau bukan karena kita menghindari hukuman. Nah, itu berawal dari kesadaran kita atau tentang keyakinan kita Bapak Ibu. Nah, ini yang semoga nanti kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke posisi motivasi yang ketiga ini, sehingga muncul motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini tentang efektivitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerapkan salah satu dari ketiga macam ini, ada apa namanya keefektifannya. Yang penghukum ini memang terlihat saat itu terlihat sangat efektif sekali ketika kita menerapkan peran kontrol kita sebagai penghukum. Anak ini efektif, dia mau melaksanakan apa yang kita inginkan, tetapi itu tidak bertahan lama, hanya sementara saja. Begitu seseorang itu sudah tidak ada, misalnya saya ini penghukum, anak datang karena dia melihat saya, dia menjadi rajin. Tapi begitu saya tidak ada, mungkin karena ada halangan suatu dan lain hal, saya tidak bisa ada di sekolah, anak ini kembali lagi. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang paling baik itu adalah yang kalau kita sudah melaksanakan restitusi. Restitusi ini kan dasarnya itu adalah kita meminta anak untuk mensolusikan sendiri setelah dia menemukan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi atas dasar kesadaran diri sendirilah yang membuat dia melakukan hal yang positif. Jadi yang kita harapkan adalah yang restitusinya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu tanpa sadar pernah melakukan ini. Saya harap tidak pernah ya. Dan kalaupun pernah, mari kita perhatikan beberapa poin yang mengatakan bahwa kita ini dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada murid, ternyata inilah yang terjadi Bapak Ibu. Pertama, penghargaan ini tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Ya karena anak ini hanya mengejar hadiahnya. Penghargaannya, ada sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti suatu kegiatan hanya mengharapkan sertifikat, ya sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan, ilmu tidak. Ya mungkin pada saat melaksanakan kegiatan kita hanya mengobrol saja dan lain sebagainya. Nah, begitu pula anak tidak efektif kita lakukan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang terjadi kalau kita membuat ranking. Makanya di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada ranking Bapak Ibu. Kita tidak merankingkan anak. Kenapa? Anak yang merasa dirinya baik ketika dia melihat temennya ranking 1, itu akan merusak hubungan dia dengan si ranking 1 ini. Misalnya dia mendapat ranking 2. Nah, ini mungkin akan ada perang emosional atau perang sosial di antara mereka. Tidak saling tegur sapa. Nah, gitu yang kita hindari Bapak Ibu ya. Atau kalau kita melakukan lomba-lomba dan lain sebagainya, akan merusak hubungan antara ini ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita meminta seseorang melakukan sesuatu dengan imbalan, maka dia akan melakukan itu sesuai dengan arahan kita. Kemudian begitu kita tidak memberikan imbalan, misalnya ya saya pacu Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, ini imbalannya. Misalnya dalam hal kerja ya, begitu saya tidak memberikan imbalan ya Bapak Ibu mungkin akan asal-asalan mengerjakan sesuatu. Jadi ketepatan kerja Bapak Ibu akan berkurang. Kualitasnya juga akan berkurang. Sehingga ini tidak efektif. Toh kita tidak diupah. Toh kita nggak dikasih ini, kan gitu ya. Nah, itu yang dihindari ya. Kemudian menurunkan kualitas tadi juga sudah. Kemudian mematikan kreativitas ini yang mungkin Bapak Ibu tidak sadar pernah melakukan ini. Ternyata karena kalau kita memberikan penghargaan, itu kan dia akan mengikuti apa yang kita inginkan tanpa memperdulikan kreativitasnya Bapak Ibu. Kita menyuruh anak menggambar dengan warna merah. Ya, hadiahnya kalau kalian bisa menggambar dengan warna merah,
hadiahnya adalah ini. Maka anak akan berlomba-lomba menggambar dengan warna merah. Sementara anak ini sebenarnya memiliki kreativitas yang lain. Kalau saya gambar dia warna-warni pasti bagus ini. Karena kita menginstruksikan anak menggambar dengan warna merah, ya begitulah hasilnya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum ini karena dia berlomba-lomba, jadi dia akan mengalami kayak ada tekanan Bapak Ibu ya. Tekanan untuk mengerjar sesuatu itu adalah hukuman buat mereka. Kemudian motivasi dari dalam diri, dia hanya termotivasi dari dalam dirinya sendiri ya. Dari dalam dirinya, bukan termotivasi dari budaya positifnya ya, bukan termotivasi dari keyakinan yang dia dapatkan. Saya melakukan sesuatu ini pasti kayak kita misalnya begini Bapak Ibu, ini umum terjadi ya, ketika ada anjuran menggunakan helm. Nah, pertama yang Bapak Ibu hindari apa? Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan helm itu, alasan Bapak Ibu menggunakan helm ya, alasan Bapak Ibu menggunakan helm itu ada dua. Pertama, supaya tidak di razia, kena razia. Kedua, memang karena faktor dari Bapak Ibu, kesadaran Bapak Ibu bahwa itu tentang keselamatan. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan Bapak Ibu. Nah, ketika dia melaksanakan suatu karena memang keyakinannya, maka itu akan sangat efektif dan dia akan terus melakukan itu berulang-ulang. Tapi karena kalau dia termotivasi karena hal yang lain, ya pada saat termotivasi dia melakukan itu, begitu selesai motivasinya dia akan berhenti. Atau kualitasnya menurun atau kedepannya tidak tepat lagi ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru untuk membentuk budaya positif di dalam kelas dan lingkungan sekolah ini sangat penting sekali untuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi seharusnya sebelum kita memulai suatu pembelajaran, di awal pembelajaran, hari pertama kita masuk di setiap semester atau di 1 tahun pertama, seharusnya kita membentuk suatu keyakinan kelas. Nanti untuk tata caranya kita demonstrasikan aja di lain waktu Bapak Ibu ya. Nah, ini penting pertama karena pertama yang kita lakukan itu adalah kita akan mengidentifikasi, mencari beberapa aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu kita tuangkan. Nah, pasti nanti di antara aturan-aturan itu Bapak Ibu atau anak-anak ini pasti akan mengeluarkan kata-kata yang negatif Bapak Ibu. Dilarang ribut. Itu kan kalimat negatif ya. Nah, kalimat negatif ini harus dirubah supaya tidak ada kesan negatif di dalam suatu aturan, suatu kesepakatan nanti. Nah, dilarang ribut berarti kita harus menjaga ketenangan, tetap tenang selama belajar. Kan gitu positif Bapak Ibu ya. Daripada kita menggunakan tidak boleh ribut. Nah, begitulah. Setelah kita menemukan merubah negatif menjadi positif, di sana kita baru membuat keyakinannya atau nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang terkandung di dalam kalimat tidak boleh ribut, menjaga suasana tetap tenang itu, nyaman itu apa sih? Nah, misalnya, oh ternyata ini supaya saya bisa menghormati teman atau saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadiran Bapak Ibu di diseminasi kali ini. Nah, untuk memenuhi tugas kami di Guru Penggerak, bahwa kami diminta untuk melakukan penyebaran tentang budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini sebenarnya memang harus kita laksanakan karena nanti akan dampaknya itu akan menciptakan lingkungan yang aman bagi murid, nyaman bagi murid, dan sehingga muridnya nanti akan termotivasi untuk datang ke sekolah. Nah, itu tujuan utama dari menciptakan budaya positif ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Nah, di sini untuk mendukung budaya positif ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, peran dari guru ini sangat dibutuhkan Pak Ibu, dan juga nanti ada peran siswa. Nah, untuk guru perannya yang paling penting ini adalah dengan melihat kontrol kita sebagai guru. Pertama, dari kontrol guru itu nanti Bapak Ibu dikontrolnya Pak Dan. Terus, nah itu sebelumnya. Oke. Nah, di peran kontrol guru ini kan ada beberapa Pak Ibu ya, yang secara kadang tidak sengaja kita lakukan, kadang memang kita tahu ya, dan sudah kita lakukan. Nah, yang paling mendasar itu adalah peran dari guru yang sebagai seorang penghukum. Di sini karakteristiknya itu guru ini biasanya akan bernada keras. Betul ya? Orang yang cenderung menggunakan peran kontrol penghukum ini cenderung nadanya lebih keras dan tegas.
dan selalu mengarahkan perannya ini ke aturan yang ada. Nah gitu. Memang metode ini efektif untuk sementara waktu. Begitu seorang pengontrol ini tidak ada, biasanya seseorang yang dikontrol ini akan kembali melakukan itu. Nah, kita ambil contoh misalnya ketika seorang yang berperan kontrol penghukum ini menghukum siswa yang terlambat, pada saat orang itu ada, mungkin siswa akan rajin datang atau datang tepat waktu. Nah, begitu orang ini tidak hadir atau berhalangan hadir dan siswa tahu, biasanya siswa akan, oh enggak ada Pak Guru ini, enggak ada Bapak itu, gitu ya. Artinya tidak tersadarkan anak ini menciptakan budaya positif. Nah, kemudian yang kedua itu nanti ada peran guru itu sebagai apa namanya teman. Nah, yang kadang mungkin yang banyak kita lakukan ya, peran guru sebagai teman ini sering kita lakukan, dan rata-rata kita menggunakan peran teman. Kita melakukan pendekatan kepada murid untuk melakukan sesuatu supaya dia mau melakukan apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan supaya dia melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, pada saat kita mengontrol murid sebagai teman ini memang sedikit lebih efektif. Kemudian nada bicara yang pengontrol ini biasanya lebih lembut ya. Nah, contohnya, ayo Lana, kerjakan tugasnya, kan begitu ya. Kalau kita memerankan diri kita sebagai teman. Tetapi ada efek yang tidak baik terhadap anak, di mana anak akan merasa ketergantungan nantinya kepada guru tersebut. Ketika guru ini tidak ada, siswa ini terlihat agak kurang kreatif nantinya. Dia tidak mampu mensolusikan dirinya ketika dia menghadapi masalah. Kemudian ada peran yang paling diharapkan ya, peran manajer. Peran manajer ini adalah karakter yang paling diharapkan nantinya pada saat kita menciptakan budaya positif. Nah, yang manajer ini biasanya si manajer tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana dia menggali ke siswa supaya dia menemukan solusinya sendiri. Nah, misalnya ketika anak ini terlambat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lembut biasanya. Nah, hari ini Pak Guru lihat kamu terlambat. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi? Karena kan setiap tindakan dari seorang itu pasti memiliki tujuan. Entah itu tujuannya karena ada kebutuhan-kebutuhan lain, nanti kebutuhan dasar manusia nanti saya jelaskan ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Biasanya anak terlambat ini karena mungkin di rumahnya dia mengantarkan adiknya dulu sekolah, atau dia diantarkan oleh orang tuanya tapi lebih dahulu mengantarkan adiknya dulu, atau memang dia terlambat bangun karena suatu hal tadi malam apakah yang dilakukan gitu ya. Jadi selalu ada alasan, walaupun alasannya itu kadang tidak masuk akal di kita. Nah, itulah di peran kontrol manajernya. Nah, setelah kita menemukan alasannya, pasti seorang manajer ini akan mengarahkan ke siswa ini untuk bagaimana dia menyadarkan bahwa terlambat ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Misalnya seorang yang memerankan kontrol manajer ini akan bertanya, "Nak, apakah kamu tahu kalau ada sesuatu yang kamu lupakan dari aturan sekolah kita?" Misalnya, "Oh ya tahu Pak Guru." Pasti si siswa juga akan menerima kalau dia mau direstitusi atau mau diperbaiki tingkah lakunya atau mau dikembalikan ke aturan yang ada. Nah, seorang anak akan menjawab dengan nada yang lembut juga, sehingga dia akan terbuka menjelaskan seluruh permasalahannya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, permasalahan setelah dikeluarkan nantinya si anak menyampaikan apa permasalahannya, kemudian dia menjelaskan alasannya. Si guru kemudian nanti biasanya akan menanyakan, kira-kira setelah kamu tahu bahwa efek dari apa yang kamu lakukan itu begini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Nah, itu akhirnya dia akan mencari solusi sendiri. Guru hanya mengarahkan seorang itu untuk menemukan solusinya sendiri. Kalau begitu biasanya ya, karena kalau begitu besok saya akan berusaha bangun lebih awal, besok saya akan berusaha begini begitu supaya saya datang tepat waktu. Nah, itu solusi dari peran kontrol manajer. Sebenarnya banyak peran-peran yang lain yang diperankan di guru, termasuk pembuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan ya, bahkan secara tidak sengaja. Kalau yang
peran kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Saya tidak tahu nanti di Bapak Ibu guru ya. Yang memerankan biasanya akan bertanya, "Nak, kasihan Bapak Ibumu. Bapak Ibumu ini sudah berusaha capek-capek supaya kamu sekolah, cari uang. Kamu kok begini, Nak?" Kan gitu ya. Jadi membuat anak ini merasa bersalah. Nah gitu. Bahwa dia bersalah dengan apa yang dilakukan. Nah ini kemungkinan memang anak ini bisa saja dia kembali ke menciptakan budaya positif bagi dirinya. Tetapi dia akan merasa kurang nyaman. Gitu Pak Ibu ya. Kalau di kelas biasanya kalau kita mau meminta anak mengerjakan tugas misalnya, "Nak, ayolah kerjakan tugasmu. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, Bapak yang dipanggil sama kepala sekolah, Bapak yang dimarahi sama kepala sekolah." Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi pendekatan seperti itu masih ada efek negatifnya. Nah, yang disarankan memang kita menggunakan peran kontrol manager. Itu yang sangat disarankan karena pertama anak ini akan kreatif mencari solusinya sendiri. Dia akan menyadari kesalahannya. Ya kembali lagi nanti di tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan di aturan sekolah. Gitu ya. Jadi anak ini harus kita kembalikan. Nah, di peran kontrol manager ini sebenarnya rangkaiannya banyak Bapak Ibu. Tentang restitusi Pak. Dana. Restitusi. Nah, oke. Di restitusi ini sebenarnya ini langkah yang kalau saya lebih tepatnya semua guru ini harus berperan di restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan masalah kepada anak, kita tidak memerankan peran yang lain. Memang peran penghukum itu tidak salah. Boleh dilakukan, tetapi itu merupakan pilihan terakhir dari seluruh peran kontrol yang ada. Dan kita melakukannya itu terpaksa Bapak Ibu. Nah, tapi lebih disarankan sebaiknya menggunakan peran kontrol manager. Nah, di peran kontrol manager ini dekat dengan proses restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses bagaimana kita mengembalikan siswa ketika dia melakukan kesalahan supaya dia sadar tentang kesalahannya, dia mau mencari solusinya sendiri. Nah, ada berapa hal yang langkah-langkahnya itu ada 3. Pertama, seorang anak ini harus kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta mengatakan, "Oh iya kamu salah," tidak. Jadi kita stabilkan supaya dia merasa, "Oh kesalahan saya ini bukan saya sendiri yang pernah melakukan kesalahan ini." Sehingga dia nanti ketika dia mau bercerita, dia akan merasa nyaman. Misalnya tadi misalnya contohnya ketika terlambat tadi ya, "Oh ya Nak, Pak Guru paham kalau kamu di rumah itu ada kesibukan atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat." Atau bahasanya, "Tidak apa-apa Nak, terlambat itu bukan kesalahan. Pak Guru hanya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kamu terlambat," kan gitu ya. Daripada kita mengatakan sudah terlambat, kemarin terlambat, sekarang terlambat, pokoknya Pak Guru tidak mau tahu, berdiri di sana. Kan itu hukumannya. Nah, itu yang akan membuat anak merasa tidak nyaman dan takut mungkin, "Oh jangan-jangan Pak Guru jangan-jangan begini." Kemudian muncullah pembulian kalau di antar temennya, "Oh ini dihukum, kamu dihukum begini." Nah, itu yang dihindari. Nah, kalau kita menggunakan peran kontrol manager itu lebih baik. Nah, di restitusi ini Bapak Ibu dekat sekali dengan peran kontrol manager. Langkahnya itu ada 3. Pertama, menstabilkan. Tadi sudah saya contohkan bahwa kesalahan yang dilakukan anak ini tidak kita bahas, tetapi bagaimana supaya anak ini dia sadar tentang kesalahannya dan kita menstabilkan supaya dia nyaman bercerita tentang keadaannya dia. Setelah itu kita validasi kesalahannya bahwa dia tahu bahwa itu kesalahannya. Kira-kira apa sih yang sedang terjadi? Misalnya, "Oh saya begini Pak Guru." Nah, ada nggak sesuatu yang kamu lupakan misalnya tentang aturan sekolah? "Tahu Pak Guru, kalau di sekolah kita itu ada tata tertibnya bahwa kita itu harus masuk jam 7 pagi. Saya terlambat masuk 5 menit, jam 7 lebih 5 menit. Nah, kan sudah sadar ya. Nah, atau kalau di kelas, "Saya tahu Pak Guru kalau kami harus menjaga kebersihan, sementara saya tidak menjaga kebersihan," misalnya, dan lain sebagainya. Ya, hanya dia sadar bahwa, "Oh saya sudah melakukan kesalahan." Nah, setelah dia sadar melakukan kesalahan, kita konfirmasi, kita lakukan restitusi, kita minta bagaimana supaya anak ini mencari solusinya sendiri. Nah, setelah kamu tahu kalau kamu hari ini terlambat, sekolah kita masuk jam 7,
kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Nah, kalau begitu saya akan bangun pagi, saya langsung menyiapkan diri, sarapannya saya lebih pagi, nah, sehingga saya bisa masuk lebih awal dan tidak terlambat lagi. Atau nanti setiap malam saya akan berusaha tidur lebih pagi supaya saya tidak terlambat bangun dan lain sebagainya. Itu contoh. Kalau di kelas, misalnya kebersihan yang tadi, kalau begitu Pak Guru, saya akan berusaha menjaga kebersihan, tidak lagi membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Atau saya akan menghormati teman saya. Nah, itu kan dia sudah mulai sadar. Nah, ini dirasa lebih efektif dilakukan karena dia sudah sadar tentang kesalahannya, dia sudah mampu mencarikan solusinya sendiri. Itu saja peran kontrol yang perlu kita bahas Bapak Ibu untuk bagaimana di tugas kita nantinya sebagai guru. Ya memang di penghukum sekali lagi memang tidak salah, tapi kalau bisa itu sangat dihindari peran penghukum itu, karena pertama dampaknya itu tidak baik untuk anak. Anak ini akan merasa takut ke sekolah. Mungkin kalau kita di kelas mungkin takut masuk, kalau sudah terlambat dia pasti takut. Nanti jangan-jangan kalau saya masuk saya dihukum sama Pak Guru ini, saya disuruh begini sama Pak Guru ini. Nah, kalau kita menggunakan peran control manager, dia akan merasa aman, dia masuk ke sekolah dan dia menyadari kesalahannya. Saya tidak akan ulangi lagi. Dan mudah-mudahan dengan cara ini sekolah kita bisa lebih aman lagi dan bisa tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.